Pengukuran debit dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran debit secara langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan peralatan berupa alat pengukur arus, misalkan current meter, dengan menggunakan pelampung, dengan menggunakan zat warna, dan lain-lain. Debit hasil pengukuran dapat dihitung segera setelah pengukuran selesai dilakukan. Pengukuran debit secara tidak langsung adalah pengukuran debit yang dilakukan dengan menggunakan rumus hidrolika, misalnya rumus Menick atau rumus Cesi. Besarnya angkutan sedimen pada suatu sungai merupakan salah satu komponen informasi hidrologi selain banjir, kekeringan, dan potensi sumber daya air. Data angkutan sedimen merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan prasarana sumber daya air, antara lain untuk memperkirakan usia guna waduk atau dead storage, kemudian perhitungan dimensi kantong lumpur atau sand trap, dan untuk operasi dan pemeliharaan bangunan air. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi angkutan sedimen dalam suatu sungai, antara lain vegetasi penutup atau land covering, kemudian penggunaan lahan atau land use, kemudian jenis tanah atau batuan, kemiringan lahan, dan intensitas hujan yang mempengaruhi besarnya debit. Pengambilan sampel sedimen terlarut dilakukan setelah pengukuran debit selesai. Penentuan bagian penampang sungai tempat pengambilan sampel dapat digunakan dengan metode Equal Discharge Increment atau EDI dan Equal Width Increment atau EWI. Metode Equal Discharge Increment dilakukan dengan cara membagi debit pengukuran menjadi bagian yang sama sejumlah sampel yang akan diambil. Metode Equal Width Increment dilakukan dengan cara membagi lebar penampang sungai menjadi beberapa bagian yang sama tergantung dari jumlah sampel yang akan diambil. Vertikal pengambilan sampel terletak pada tengah-tengah dari bagian penampang tempat pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel dapat dilakukan dengan metode point sample dan deep integrated. Sedangkan lamanya waktu pengambilan ditentukan berdasarkan kecepatan aliran dan diameter nozzle yang digunakan. Kemudian, produk dari survei hidrometri lainnya adalah data kualitas air, di mana kualitas air adalah sifat-sifat air yang ditunjukkan dengan nilai dan atau kadar makhluk hidup, kadar zat, dan kadar energi, termasuk bahan pencemar, dan atau komponen lain yang ada yang terkandung di dalam air. Untuk mendapatkan kebenaran data, harus diperhatikan bahwa data yang digunakan tersebut terjamin kebenarannya. Sehingga dalam pemantauan kualitas air, perlu dipertimbangkan pemilihan lokasi pengambilan sampel kualitas air. Yang pertama dilakukan dalam perencanaan sistem pemantauan air adalah pengumpulan data mengenai keadaan lingkungan, kemudian karakteristik dan pemanfaatan sumber air tersebut. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat direncanakan lokasi pengambilan contoh yang tepat, sesuai dengan keperluannya. Ada 3 dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pengambilan. Yang pertama, kualitas air sebelum adanya pengaruh kegiatan manusia, yaitu pada lokasi hulu sungai, yang dimaksudkan untuk mengetahui kualitas air secara alamiah sebagai baseline station. Kedua, pengaruh kegiatan manusia terhadap kualitas air dan pengaruhnya untuk pemanfaatan tertentu. Nah, lokasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kegiatan manusia yang disebut impact station. Ketiga, sumber-sumber pencemaran yang dapat memasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam sumber air. Lokasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber penyebaran bahan-bahan yang berbahaya sehingga dapat ditanggulangi. Letak lokasi dapat di hulu ataupun di hilir sungai, bergantung pada sumber dan jenis zat berbahaya tersebut, apakah alamiah ataupun buatan. Pemantauan kualitas air mempunyai 3 tujuan utama, antara lain yang pertama,
environmental surveillance, yaitu untuk mengetahui dan mengukur yang ditimbulkan suatu pencemar terhadap kualitas lingkungan dan mengetahui perbaikan kualitas lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan. Yang kedua, establishing water quality criteria, yaitu untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara perubahan variabel-variabel ekologi perairan dengan parameter fisika dan kimia, serta memperoleh baku mutu kualitas air. Yang ketiga, appraisal of resources, yaitu untuk mengetahui gambaran kualitas air pada suatu tempat secara umum.